cuma talentik terbang menggantung. Cantiknya aku karena aku perawatan di Laination, glow skin, botox, filler, laser. Terbaik, terpercaya selalu. Klinik utama Laination siap melayani, memberi yang terbaik untuk mengubah yang buruk jadi cantik, menyehatkan yang sakit jadi sembuh. Dari Senin hingga Sabtu, Iloman dan Net 10. Jangan biarkan muka kusam mengganggu. Tampil sendu gerut sana sini tanpa lelah, tanpa tua. Ayo lekas perawatan diri. Buka Google, cari-cari klinik terbaik untuk perawatan diri. Hanya Laination yang merawat dari hati. Klinik utama Laination siap melayani, memberi yang terbaik, mengubah yang buruk jadi cantik, menyehatkan yang sakit jadi sembuh. Dari Senin hingga Sabtu, Iloman dan Net 10. Ayo kalian semua, jangan simpan kusut galau itu. Lekas pergi, lekas datang ke Laination reservasi. Ada botox, buang kerut, glow skin, bebas kusam, laser, koreksi skarmu, kolagen, stimulus untuk hilangkan tua kendur. Klinik utama Laination siap melayani, memberi yang terbaik, mengubah yang buruk jadi cantik, menyehatkan yang sakit jadi sembuh. Dari Senin hingga Sabtu, Iloman dan Net 10. Halo, selamat pagi sahabat Laination. Selamat pagi Dokter David. Pagi. Kalau matahari bersinar saat ini, Dokter Tuti melihat bersinarnya kulit Dokter David. Habis jemur-jemur kadal. Nah, habis jemur-jemur aja shiny seperti ini ya. Baik, kita akan tanya kali ini di Tanya Dokter Laination, di mana kita selalu ada sesi edukatif dan juga interaktif yang menghadirkan topik-topik seputar kesehatan dan kecantikan kulit, Dokter David. Ya. Kali ini menjadikan suatu problem umum. Kita senang sekali ini menjadikan topik yang sangat menarik, di mana kita akan membahas pigment factor, dan tentunya kita pastinya kepingin bye-bye noda, welcome untuk kulit kita lebih sehat ya, Dokter David. Itu memang selalu jadi topik sepanjang masa ya. Soalnya bagian utamanya di pasiennya sering nggak dijalanin gitu. Jadi memang ini topik pigment tuh dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah bisa nemu solusi yang mantep gitu. Karena apa? Kita berperan di repigmentasinya, jadi membuang jalur pembuangan pigmennya biar pigmen coklat bisa cepat dibuang dan pembentukan pigmen coklat digeser ke pigmen merah. Tapi yang kita nggak bisa atasi dengan obat itu stresnya, pola makannya, micu pigmennya, dan sinar matahari. Jadi memang pigmen ini satu topik yang dari dulu sampai sekarang memang seru sih. Nah, cuman logikanya kalau anak kecil boleh berjemur, main di sawah, mancing belut, main layangan, pulang nggak bawa pigmen, berarti kita tuh walaupun dewasa juga bisa punya kulit sebagus itu. Kalau banyak makan gula, dijemur matahari jadi coklat. Kalau gulanya dikurangin, dijemur matahari tidak coklat gitu. Makanya dengan kebiasaan outdoor itu ya mau nggak mau mesti jaga makanan. Itu udah seimbangnya udah begitu gitu. Nah, tapi kan ada beberapa klien-klien yang pengennya tuh,
aduh pengen dong masih boleh citing-citing dikit, tapi masih bisa kena matahari. Ya bisa, akhirnya saya bikin yang satu formula namanya anti-aging Noriskin. Nah, anti-aging Noriskin itu punya 3 keunggulan. Yang pertama, keunggulannya adalah dia menetralisasi radikal bebas dari matahari setelah terpapar. Yang kedua, dia meningkatkan kemampuan UV resistance. Jadi kalau kenapa anak kecil dijemur nggak gosong, mancing kayak layangan tuh nggak semenit loh ya. Semenit tuh belum naik loh. Semenit itu masih gulung-gulung tali, belum menikmati layangan. Layangan itu berjam-jam. Jadi artinya dia dijemur berjam-jam, tapi kok nggak kosong, Iya. kok nggak spotted pigment gitu, kok kulitnya malah mulus, cakep gitu. Nah, kenapa? Karena daya tahan UV-nya bagus, UV resistance-nya bagus, kandungan vitamin di badannya masih bagus. Karena biasanya anak-anak kecil sama orang tuanya masih dijejelin bubur sayur kek, jus buah kek, segala macam. Jadi makanan sehat itu masih dipaksa masuk. Tapi nanti kalau sudah mulai 10 ke atas, kan sudah milih sendiri nih. Udah pengen junk food lah, chicken wing lah, wing stick lah, chicken stick lah, apalagi tuh yang makanan modern-modern. Ya, kalau masih chicken masih lumayan ya, tapi kalau udah mulai seblak lah, Itu dia ya. basreng lah, Mhm. terus apalagi itu? Cilok-cilok. Nah itu Cilok-cilok. cilok lah. Jadi kan badannya tuh terisi makanan yang nggak ada gunanya, yang malah menimbulkan Inflamasi. inflamasi di jangka panjang. Betul, betul. Jadi mungkin makannya umur 10, tapi nanti rusaknya di umur 20, 30 gitu. Mhm. Makanya untuk teman-teman yang pengen kulitnya bagus, pengen ini tuh ada bayarannya ya. Jadi sudah nggak bisa lagi kamu makan serba gula. Toh juga gula itu nggak merusak kulit doang loh. Gula itu merusak ototmu, gula itu merusak jantungmu, gula itu merusak pencernaanmu. Seluruh badan dari atas sampai bawah itu rusak lo pakai gula. Jadi kalau mau sehat, yuk mulai dari sekarang. Lihat teman-teman kita yang sudah mulai duluan. Sofia Lajuba misalnya ya. Atau nggak usah jauh-jauh Luna Maya deh. Dia udah kepala mau 5 deh kayaknya ya. Mau 5 ya. 48 kan? Enggak, 4 ya? 40 ya, Luna? Luna Maya. Luna Maya 41. Oh 41. Oh Sofia yang lebih tua ya. 5 sekian kan. Nah ya. Nah si Sofi itu kepala 5 sekian. Dia makanannya kalau nggak salah ingat itu raw food. Jadi bukan vegetarian banget, tapi raw food. Dia daging masih makan, tapi sayuran mentahnya itu agak banyak porsinya. Jadi dia ambil middle seingatku ya, aku lupa lagi. Dan dia banyak kerjain stress management. Dia caranya yoga lah, meditasi lah, yang cocok buat kondisinya dia. Kamu lihat sendiri kulitnya. Ya. Kalau ketemu ya jangan lihat di TV ya. Kalau ketemu di TV itu nggak pernah namanya tanpa filter. Jadi nggak mungkin masuk TV nggak makeup tuh nggak mungkin. Nanti kalau kamu ada event atau kamu sekali-kali ketemu, lihat kulit aslinya. Dia tuh makeupnya selalu tipis nude karena dia pengen jaga kulitnya. Dan lihat emang aslinya kulitnya bagus. Nah, kenapa? Karena makanannya bagus, tidurnya bagus, pola mental stress manajemennya bagus. Makanya pakai nutrisi-nutrisi dan pelembab biasa doang aja kulitnya udah sempurna. Nah, kalau kita mau kayak gitu, ya ada cara. Bukannya nggak ada cara buat yang masih makan mie dan jajan tepung ya, gitu. Ada cara. Cuman jadi artinya gara-gara pola hidupmu, kamu jadi punya extra budget cost gitu. Jadi pilihannya brownies cookies sama karbo gulanya di stop, atau ya kamu ambil extra budget rutin glow skin tiap 2 bulan sekali. Hasilnya ya bagus kulitnya gitu. Oke, jadi intinya tadi kata Dr. David, kalau kita investasinya yang baik, khususnya itu kita dari pola makan ya, Dr. Ya, pola David. makan. Pola makan kita bagus, lalu juga tadi ada beberapa aspek untuk kita bisa sampai dengan tujuan kita selalu nih kaum perempuan, kaum wanita itu pengen hasil akhirnya ya Dr. David ya, tanpa tadi mau capek. Padahal itu adalah investasi jangka panjang kita. Kita mau capek dulu, kita harus mau dulu tahan ya Dr. David untuk makanan-makanan sekarang nih seperti apa sih? Kita udah tahu sendiri makanannya seperti apa kualitasnya. Kalau kita sudah tahu pola hidupnya baik, pola hidupnya sehat, makanannya sehat, itulah investasi kita. Nah, cuma Dr. David,
Kenapa untuk kasus-kasus ini kan sebetulnya kalau kita bicara masalah pigmen banyak ya, hyperpigmentation tuh banyak ya Dokter David. Banyak. Cuma mungkin senengnya tuh membahas masalah melasma ya Dokter David. Kita fokus pada melasma karena sedang happening banget nih Dokter David kayaknya ya, kalau kita lihat media sosial tuh bicara dari mulai memperbaiki skin tekstur dulu gitu ya Dokter Ya. David ya gitu. Dan memang kita juga mesti tahu konsep dari terapi dan pola dari hidupmu masing-masing ya. Mhm. Ada banyak konsep terapi melasma itu dimulai dari buang kulit hitamnya, remajakan kulitnya, jadi pakai tekniknya pengelupasan, terus pasang bleaching agent. Apakah tepat? Tepat. Tapi kondisi yang dibutuhkan adalah tidak kena matahari. Mhm. Tidak kena matahari. Iya. Jadi kalau kamu kayak saya, kegiatannya masih jemur burung, jemur kadal, berkebun di kebun gitu ya, nggak cocok. Nggak cocok, sama sekali nggak cocok. Kalau kamu kegiatannya di rumah aja, anti matahari, nah cocok. Oke. Nah ya, jadi kalau kendalanya kamu masih olahraga luar lah, jogging pagi lah, antar jemput anak lah, nunggu di depan mobil lah, di bawah matahari lah, kayaknya pola peeling, chemical peeling, kemudian laser, kemudian bleaching agent itu nggak cocok. Oke. Ya, Oke. kenapa? Karena 3 treatment ini meningkatkan UV sensitivity. Jadi artinya pada saat kamu di dalam terapi 24 jam itu tidak boleh terpapar UV. Oke. Kalau terpapar UV, kulitnya, shieldnya lagi drop. Jadi artinya kena UV hitungan detik aja mukamu gosong nanti. Oke. Nah ini yang sering tuh lupa orang-orang. Jadi ikut-ikutan, sono, oh bagus, ini bagus, tapi nggak ngelihat pola hidupnya seperti apa. Memang kalau kegiatanmu outdoor, terapinya bakal lebih lamban. Karena apa? Buang kulit matinya cuma bisa pakai mikrodermabrasi. Kemudian nggak boleh pakai bleaching agent, tapi pakainya UV resistant ya. Jadi nggak bisa pakai kayak obat resep biru, nggak memungkinkan. Kojic acid nggak memungkinkan, alpha arbutin nggak memungkinkan, vitamin C nggak memungkinkan, hidrokinon apalagi tidak memungkinkan ya. Jadi golongan-golongan ginian nggak memungkinkan. Iya. Kalau semuanya di sini nih, kita kan bersama Dr. David di Klinik Utama Laination. Boleh nggak Dr. David kasih contoh di produk kita yang tadi ya? Yang kita Kalau yang UV resistant, UV sensitif hampir semua di resep biru. Oke, Ya, itu jadi kalau by kamu pakai case ya obat, berarti. jadi kalau kamu pakai obat, ya resep biru itu obat, ini skincare ya. Kalau kamu pakai obat, kamu tidak boleh kena matahari, titik. Nggak pakai nawar, nggak pakai hitungan detik, pokoknya titik. Kenapa? Karena obat itu memutihkan, tapi efek sampingnya adalah menurunkan daya tahan UV. Jadi selama proses pemutihan itu, kamu nggak boleh kena sinar matahari sedikit pun. Karena nanti jadinya kayak berjemur setengah jam. Kosong kalau lupa gitu. Makanya saya dari awal suka nanya, kamu kegiatannya indoor atau outdoor? Kalau fully indoor, oh tenang, saya pakai resep biru semuanya dalam hitungan 2-3 bulan pigmen selesai. Oke. Ya, kendala adalah kalau ini tuh bukan orang tipe full outdoor, full indoor, tapi semi outdoor atau full outdoor. Nah, ini sulit. Kenapa? Karena dipapar matahari terus. Jadi saya mesti pastikan pakai sunblock, bukan sunscreen. Saya mesti pastikan ningkatin UV resistant dari dalam dan dari luar. Jadi pakai pelindung mataharinya yang diminum dan yang dioles. Mau nggak mau, nggak ada cara lain. Dan kemudian topicalnya hanya bisa pakai peningkat UV resistant. Jadi biar daya tahan kulitnya kuat. Nah, seluruh efek pemutihannya akan didapat dari injeksi nanti. Jadi injeksi antioksidan dalam jumlah tinggi terus-menerus. Itu diharapkan semua pigmen-pigmen dan daya tahan UV-nya kembali balik ke permukaan. Oke. Jadi walaupun dia outdoor, nggak gosong gitu. Itu kan by case ya Dokter David ya. Tapi yang kita nih produk skincare kita, produk perawatannya kita nih Dokter David,
hal mana yang pastinya kan semua orang pengen nih kita nih long term, terus aman gitu. Kalau Dokter David lebih menyarankan mana dari produk kita? Aku sih hanya pakai yang skincare ya, udah nggak pakai yang Kira-kira karena dalam. itu kan beresiko ya Dokter David ya. Bukan beresiko, tapi punya aturan pakai. Oke, Ya. beda ya. Beda. Tidak beresiko tapi punya Ya. aturan pakai. Dan kapan Nih, kita aku cuma baik. pakai ini. Oke. Ya. Tuh bisa cek, Anti-aging bisa cek di Nourish tasku. Skin Sini. Serum. Oke. Ini serum yang nggak pernah lupa dibawa kemana-mana. Karena apa? Dia juga punya fungsi pelembab. Tuh kan, aku cuma bawa 2. Oke. Nggak pernah Oke. macam-macam Sama yang lain. satu lagi sunblock ya. Dokter David? Sunblock, iya, sunblock sama anti-aging nourish skin. Udah nggak pakai yang lain. Berarti selain juga tadi ya Dokter David, kita juga kadang-kala kan udah sering banget nih kita itu dikasih informasi bahwa kita harus dulu membetulkan skin barrier kita. Udah di mana-mana Ya. orang tahu. Semua orang paham. Dan semua orang juga sering sekali bilang bahwa satu lagi Dokter David, boleh nggak? Tuh di Sunblock. tas Dokter David. Nah ini dia sunblock. Nanti kita pengen banget nih nanyain sama Dokter David. Yang sunblock yang kita punya itu adalah Melagard. Ini Ya, adalah dia sunblock. adalah sunblock yang pure block. Jadi dia cuma zinc, titanium dioxide tanpa bahan-bahan SPF kimia. Jadi nggak ada metoxycinamate, octocrylene gitu-gitu kita nggak pakai. Karena apa? Karena semua SPF kimia itu merangsang pigmentasi. Itu juga sama ya kalau kita Sama. nggak pinter untuk tahu Jadi ya. kalau kita pakainya sunscreen, terus Mhm. kegiatannya outdoor, terus ke dalam pigmen, ya itu Nggak gara-gara tepat. pilihan nggak tepat. Nah itu pilihan Gitu. itu harus tepat ya sahabat Jadi Nation. penggunaan sunscreen itu adalah yang cuman lewat. Jadi misalnya cuma nyebrang, boleh, nggak apa-apa sunscreen. Ya, tapi kalau dia kegiatannya memang outdoor, pakai sunscreen itu jadinya tanning. Makanya sunscreen itu populer di orang-orang putih. Oke. Karena apa? Pada saat mereka pakai sunscreen, terus mereka hobinya jemur-jemur, mereka pulangnya coklat cakep. Nah, kamu kan sudah coklat, ya kan? Ada yang coklat muda, ada yang coklat middle, ada yang coklat tua. Kalau kamu pakai sunscreen, warna kulitmu tambah 1 ton. Sementara permintaanmu turun 1 ton. Nggak nyambung kan? Jadi kalau warna kulitnya pengen turun 1 ton, kamu pakainya sunblock. Oke. Gitu. Oke. Dokter David, tadi Dokter David antara sunscreen dan sunblock sebetulnya dari hal apa yang paling penting yang kita bisa bedakan Dokter David? Karena bukan coba tadi ya. Agak susah ya. Mau nggak mau kamu mesti belajar baca ingredient. Masalahnya tidak semua supplier itu mengikuti konsepnya. Jadi kalau sunscreen itu mesti SPF kimia, sunblock itu mesti SPF fisik. Tapi nggak semua ininya sama. Oke. Cara ngasih namanya sama. Ada yang tulisnya SPF kimia, tulisnya sunblock. Oke. Ada yang SPF kimia ditambah dengan SPF fisika, nulisnya sunblock. Padahal mestinya sunscreen hybrid Oke. gitu. Jadi Oke. mesti baca mau nggak mau. Kalau isinya tidak mengandung SPF kimia, kamu Google di internet, cari list SPF kimia, terus lihat di bahan sunblockmu ada nggak. Kalau dia nggak ada, berarti aman. Kamu boleh pakai, dia tidak menimbulkan pigmentasi, itu cocok untuk terapi hiperpigmentasi. Oke. Ya, Oke. tapi yang namanya sunscreen itu bening, enak dipakai. Yang namanya sunblock itu pasti white cast. Jadi cari yang udah diatur warnanya biar jadi kayak foundation Oke. Oke. gitu. Oke. Kendalanya cuma warna kalau di sunblock. Karena dia penutup fisik, dia warnanya pasti putih, white cast pasti. Jadi mau nggak mau kita cuman coverage dengan warna biar rada tersamar. Gitu. Iya, kadang-kala kan nggak mau ya kalau yang kulitnya tonnya agak tinggi itu suka kelihatan abu-abu ya, Dokter Betul. David ya. Untuk sunblock, hanya tadi Sahabat Nation, mungkin pilihannya betul kata Dokter David bahwa activity kita, daily activity kita menentukan kita pilihannya yang mana ya, Dokter Betul. David. Itu dulu. Karena kalau namanya sun protector factor UV gitu ya, tadi Dokter David itu bisa ada di 2 pilihan tadi ya, Dokter David ya. Tinggal mana yang paling tepat. Apakah kita memilih sunscreen, apa kita memilih sunblock. Nah, ini menyangkut dari UV nih, Dokter David. Biasanya kalau semuanya sunblock itu kan menggunakan UVB ya.
Dr. David ya. Ya, Nah, itu makin tinggi atau kan kadang-kala di situ signalnya itu ada UV yang UVF 30, 45 kah atau 50, itu potensialisasinya bagaimana menurut Dr. David? nah ini tuh marketing. Jadi kalau boleh jujur ya, kamu Iya. pikir sendiri. Kamu boleh cek di internet deh, kamu cari sekarang aja. Cari berapa sih proteksi SPF yang sebenarnya di kulit. Jadi ketika kita pakai SPF 15, proteksinya tuh udah 96. 15% ya, Ya, Sobat 15 Lination. itu 96. 96%. Pakai 30% itu proteksinya 97. Pakai 50% itu proteksinya 98. Ya, ini estimasi, saya nggak hafal buntutnya karena 97, 96, saya nggak hafal. Jadi selisihnya tuh cuma 1%. Sementara 1% itu ya, kamu kalau beli kaca film, kaca mobil, pernah nggak sih beli kaca Ray-Ban 15 sama 30? Oh, 15 sama 30 udah beda. 15 sama 20 loh nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Kita maunya kalau nggak 15 langsung di 50 atau nggak di 30 atau di 70. Selisihnya tuh selalu lebih dari 30%. Nah, sekarang logikanya, kamu capek-capek ngorbanin kesehatan kulitmu, pakai tinggi-tinggi SPF-nya, cuma 1%. Ngapain gitu? Iya. Intensitasnya ya, Dr. Iya. David ya. Karena SPF 15 aja sudah melindungi 96%. Oke. Nah, cuman SPF 15 itu tidak tahan lama. Jadi cuman bertahan 1,5 jam. Ya reapply Oke. gitu. Pakai bijaksananya reapply ya, Dr. David Reapply. ya. Lagian siapa sih mau berjemur 3 jam, 4 jam terus-menerus? Iya. Kayaknya nggak ada deh. Kamu juga paling jemur-jemur 15 menit. Atau enggak panas-panasan paling lama juga 1 jam sudah kamu keok. Oke, betul. Main surfing aja sejam sudah perih kok. Iya kan? Iya, Jadi nggak mungkin. Secara Iya. logikanya nggak mungkin. Jadi kamu main ombak, main, udah capek, nanti mau main lagi, reapply lagi. Nah emang begitu, itu yang sehat buat kulit gitu. Makanya kita tuh bijak-bijak. Karena kalau kamu pakai SPF makin tinggi, kulit makin dipenuhin dengan zat lain di atasnya, resikonya adalah iritasi dan komedogenik. Iritasi dan komedogenik ya, Dok. Ya, jadi makin tinggi itu efek samping iritasi dan komedogenik makin tinggi. Oke. Demi 1% penambahan perlindungan kulit. Oke. Apakah masuk akal? Gitu. Iya. Menurutku nggak masuk akal. Jadi kalau kamu mau pakai SPF, saran saya udah 15 itu sudah oke. Iya. Kalau kamu pengen terbawa iklan, pilihlah terbawa iklan yang ada otaknya dikit lah, 30 gitu loh. Jadi masih oke lah gitu Iya. ya. Jadi enggak terlalu enggak usah 45, 50, 15 aja gitu. Karena kadang-kadang opini masyarakat itu kan setajam silet ya kadang-kadang ya. Jadi ya sudahlah, tengah 30 lah oke. Tapi sebenarnya 30 sama 15 itu enggak berbeda bermakna. Oke. 1% apa bedanya gitu. Oke. selisihnya. Oke, ini betul-betul nih setiap saat kalau kita lagi live ini pertanyaan-pertanyaan ya menyangkut SPF itu gitu ya, sunblock, sunscreen, ini benar-benar sangat dibutuhin informasinya. Yang pengen kita tanyain satu lagi, karena ini adalah dimana menjadikan suatu proteksi penting banget ya Dr. David ya. Selain tadi kita menjaga mengenai skin barrier, yang kedua itu adalah protectionnya. Dr. David, sekarang itu kan sering banget ya, walaupun Dr. David tadi bilang gitu ya, harus pemahamannya harus jelas. Bagaimana untuk teman-teman nih Sobat Nation memahami juga ada SPF, tadi udah dikasih tahu bahwa ada intensitas untuk melindungi dari SPF 15, 30 kah, 45 sampai dengan 50, range-nya hanya 1%. Nah ini bagaimana mengenai PA+ nih Dr. David? Nah, itu UVA. Oke, betul. Ya. Jadi kita ini kan bukan peminat jemur-jemur. Kita ini kan makhluk anti matahari kalau di Asia ya. Kalau di bule kan makhluk pencinta matahari. Gitu ya. Jadi kamu tuh kalau nggak jemur-jemur UVA tuh nggak terlalu banyak dipikirin. Walaupun kalau untuk kegiatan outdoor memang disarankan pilih PA3. Oke. Jadi kenapa? Karena UVA itu punya satu karakter penuaan yang merusak kolagen kulit.
Sehingga setelah kamu berjemur, kulitmu tuh jadi kendor dan banyak keriput halus gitu. Jadi untuk mencegah itu, selalu kita gunakan pelindungan matahari itu yang punya UVB protection dan punya UVA Iya. protection. UVB protection ditandai dengan SPF nomor, tapi UVA protection ditandai dengan kode PA dan plusnya ada berapa. 3 sudah cukup. Oke. Ya. Jadi bukan banyak itu proteksinya semakin baik gitu? Enggak juga 3 ya? sudah cukup ya. Oke. Kecuali kamu mau berjemur lebih panjang, mungkin kamu cari yang lebih 5 yang maksimal, itu lebih Oke. better ya. Jadi kalau kamu perhatiin banana boat atau kamu perhatiin sunblock yang ada di pinggir-pinggir laut, jadi misalnya kalau tempat area turis-turis tuh sunblock khusus orang sunbed kan, orang tanning kan, itu sunblocknya pasti putih-putih, ya ngejeplek putih-putih, dan selalu dia PA-nya sekitar 4 atau 5. Ya, kenapa? SPF-nya kecil biasanya, SPF-nya cuma 15 ya. Kenapa? Karena bule-bule pengennya hitam. Oke. Ya. Jadi mereka pakai tipe-tipe hybrid. Oke. Semua pakainya tipe sunscreen kimia ditambah zinc oxide untuk naikin UVA protection. Oke. Makanya Oke. dia punya putih gitu. Tapi setelah berjemur kan jadi sawo matang. Aduh, bule kalau kulitnya sawo matang itu bangganya kayak punya uang 2 miliar itu. Beda sama kita ya, Dokter Oh, iya. David ya. Kalau kita makin hitam makin malunya. Iya. Kayak tutung di tengah mana gitu rasanya. Ini seru banget, betul-betul Sobat Nation mendatangkan Dokter David itu sesuatu banget buat saya juga gitu ya, selaku host, saya Dokter Tuti. Dan pastinya tuh seru-seru karena ilmu yang diberikan oleh beliau betul-betul sangat ini ya, ilmu yang dipakai untuk keseharian kita. Nah, tapi saat ini juga sisanya bertanya nih, Dokter David, sesinya yang silahkan Sahabat Nation boleh nanya sebanyak mungkin deh. Karena untuk pigment factor nih, ya yang pastinya tadi bukan saja untuk ranah di mana kita perlindungan kepada kulit kita, mesti kudu gimana gitu ya. Tapi pertanyaannya pasti boleh menyinggung segala hal yang berhubungan dengan kita kaum-kaum yang sangat erat hubungannya menolak untuk kulitnya tidak glowing. Boleh silakan pertanyaannya. Ada dari Kak@jpg 545262. Pigmen bisa terjadi karena genetik nggak, Dok? Bisa ya, tapi kan bukan melasma. Pigmen karena genetik. Kok kayaknya nggak ada literatur yang bilang keturunan ya? Oke. Soalnya kalau dari bawaan tanda lahir, kalau tumbuh dari alamiah tai lalat. Tapi apakah tanda lahir diturunkan? Enggak. Apakah tanda lahir diturunkan? Enggak selalu. Menurutku enggak ya, menurutku ya. Kalau nih Dokter David, Pigmen kakak yang di bawah tanda lahir itu ya warna kulit aslimu. Dan nggak mungkin bapakmu putih, ibumu putih, anakmu hitam gitu. Nggak mungkin. Kecuali kamu punya leluhur hitam. Jadi misalnya kamu Asia nih, kulit coklat-coklat. Anakmu kulit Asia nih, coklat-coklat. Terus tahu-tahu di leluhurmu misalnya 3 di atas atau 4 di atas ada 1 Afrika nih misalnya. Itu tuh nanti bontot itu bisa keluar 1 mirip moyang. Rasionya kecil, rasionya kalau nggak salah tuh 10% atau 5%. Jadi nanti anak yang di bawah itu bisa rada nano-nano tuh, yang dominannya bisa keluar atau enggak sama sekali. Ini terhadap warna kulit ya? Warna kulit, warna ya. kulit. Karena ini terjadi di pasangan negro sama Amerika. Jadi waktu itu pernah ada 2 pasangan bule, tapi bulenya bule campur. Di antara mereka itu punya leluhur Afrika, jadi pernah nikah sama negro. Negronya itu 4 di atas. Pihak suami itu 4 di atas, pihak istri itu 3 di atas. Jadi yang istri memang kakeknya masih Afrika. Tapi setelah itu mereka nikahnya sama yang putih lagi, sama yang putih lagi, sama yang putih lagi gitu. Jadi mereka nggak terpikir bahwa gen resesif ini bakal muncul. Karena si suami bawa, si istri bawa, jadi anaknya yang pertama Caucasian, anak yang kedua negro. Iya.
sampai heboh itu. Tapi ternyata pas diperiksa emang bener itu Iya. genetiknya. Karena apa? Leluhurnya di atas ada yang negro. Iya, Gitu. iya. Jadi bisa seperti itu. Mungkin. Bisa. Jadi warna kulit sesuai ras kalau Oke, bawaan genetik ya. oke, Tapi kalau problem pigmentasi rasanya enggak. oke. Kayaknya Ini nggak problem pigmentasi ya. Dokter, boleh nggak kalau pertanyaan ini seperti ini? Seberapa besar pengaruh faktor genetik terhadap resiko seorang mengalami melasma? Kalau pertanyaannya itu gimana? Melasma ya, bukan cuma hyperpigmentation. Gini, Lebih spesifik. ya gini. Tuhan tuh nggak ngasih genetik jelek loh. Ya, dari seluruh knowledge yang saya pahami, Tuhan itu tidak pernah ngasih genetik cacat. Ya, tapi ini ada tapinya. Tuhan itu ngasih keleluasaan kamu bawa genetik ini mau kemana. Mau dibikin bagus, mau dibikin rusak, mau diacak-adut sama Tuhan tuh boleh. Tapi Tuhan itu nggak pernah ngasih kamu barang cacat. Ya. Nah, perubahan genetik bagus jadi rusak, ini kita kenal dengan istilah sainsnya namanya epigenetik. Epigenetik. Ya, epigenetik adalah faktor dalam dan luar yang menciptakan pengaruh sehingga genetik itu bisa on atau off. Jadi kamu semasa hidup, kamu bisa rubah seluruh genetik kankermu on atau seluruh gen sehatmu on. Itu namanya epigenetik. Epigenetik ini apa kalau di dalam dunia nyata? Pola pikir, pola makan, pola tidur, pola stres. Oke. Gitu. Makanya kenapa saya bergerak mati-matian di area perkembangan pengembangan diri, mental management, ya ini epigenetik. Kita itu memperbaiki lewat behavior terapi. Makanya kenapa orang diabetes dengan terapi itu nggak akan sembuh. Orang melasma dengan terapi doang tuh nggak akan sembuh. Kenapa? Karena behaviornya emang bikin sakit. Pengen kulit cantik, tapi pola makannya junk food. Ya nggak mungkin. Kalau pola makanmu junk food, kulitmu ya kayak kodok. Nggak bisa. Pasti either jerawatan atau pigmentasi atau kendor. Udah pasti itu. Itu udah ya hukum alam. Kayak kamu bangun rumah pakai semen bekas ya tembokmu keok gitu, nggak strong. Kamu bangun rumah pakai bahan bakunya rusuk-rusuk besinya yang kecil buat ngirit gitu. Semennya yang banyak yang dikit semennya, batunya ya sak nemunya bata lah campur-campur. Ya rumahmu nggak kokoh gitu. Sama kita ini terbuat dari struktur protein, karbohidrat dan lemak. Kalau bahan bakunya proteinnya sak nemunya, karbohidratnya jenis jelek, terus lemaknya jenis jelek, ya badan kamu jelek jadinya gitu. Dan ini adalah epigenetik. Jadi walaupun kamu lahir bayi jebret, mulus, supel, empuk, kulitnya kelinclong, glowing semuanya. Tapi kalau kamu nggak jaga, epigenetiknya nggak tepat, sebagus-bagusnya Tuhan kasih kamu badan sempurna, genetik sempurna, kamu nggak akan pernah bisa mempertahankan itu kalau pola tidurmu jelek, pola mentalmu jelek, pola makanmu jelek, pola stress manajemenmu jelek. Jadi walaupun gen bagus, kalau dirusak terus lewat dari dalam, dia akan berubah. Itu sebabnya ada penelitian epigenetik yang terkenal sekali itu adalah ada dua keluarga kembar. Jadi bapaknya sama ibunya ini kembar nikah sama kembar. Kebetulan si kembar suami istri nikahnya sama kembar. Jadi kembar cowok nikah sama kembar cewek. Jadi kan ini boleh dibilang identik. Nah, satu punya pola kebiasaan makan, satu punya pola kebiasaan olahraga. Penelitiannya ini, mereka mengambil anaknya si kembar gendut, diambil, ditukar ke si kembar kurus, dan si anak si kembar kurus diambil, dipindah ke si kembar. Jadi kayak tukar papa gitu ya. Yang terjadi apa? Si anak keluarga gendut jadi atletis, dan si anak keluarga atletis jadi gendut.
dan tetap muncul diabetes. Padahal keluarga atletis ini tidak ada diabetesnya. Oke. Jadi artinya epigenetik itu sekuat itu. Mhm. Jadi kalau kita mau sehat, ayo atur epigenetiknya. Iya. Kalau kita tidak jaga epigenetiknya, sebagus apapun ciptaan Tuhan, manusia itu tetap bisa merusak. Iya. Gitu. Jadi tidak ada cacat lahir tuh cuman ya karena cacat pembentukan mungkin rusak gara-gara pada saat dia develop ada yang tidak sesuai, jadi gagal tumbuh mungkin, tapi Tuhan nggak ngasih genetik cacat. Oke, Gitu, mudah-mudahan itu ya. sudah dimengerti ya sama sahabat Jadi Nation. genetik saya, genetik kamu, genetiknya yang cancer, genetiknya hipertensi, genetiknya yang diabetes itu sama, tapi Iya. epigenetik kita beda. Iya, berarti Gitu. kita sendiri yang tadi ya dokter, pilihan kita ya. Pilihan itu Betul. betul-betul pilihan. Makanya kenapa kalau cuma diabetes diobatin pakai obat, perhatiin nggak ada yang sembuh. Iya. Hipertensi kalau cuma pakai obat, perhatiin nggak ada yang sembuh. Semuanya minum obat terus. Kenapa? Polanya nggak dirubah, epigenetiknya nggak berubah. Jadi ya gitu, gitu. Kayak mobil pengen mulus, tapi gaya nyetirnya nyerempet. Ya gimana mau mulus? Mobil pengen mesin bagus, tapi kadang-kadang beli bensin bagus, kadang-kadang beli bensin eceran, kadang-kadang beli bensin campur. Ya rusak mesinmu gitu, nggak bisa. Epigenetik itu penting gitu ya. Baik, baik. Boleh pertanyaan yang kedua? Ada dari KRBB user ID, kapan Nation keluarin produk sunscreen yang efek brightening or tone up? Sunscreen. Sunscreen. efek bening. Kalau sunscreen itu pasti bening. Kalau sunscreen itu pasti bening. Jadi nggak mungkin di tone upin. Tapi kita udah ngerancang Melagard yang punya kemampuan ningkatin UV resistant dan pakai komposit warna 3. Jadi ada yang coklat, ada yang coklat muda, dan ada yang coklat coklat paling muda yang terangnya caramel beige sama ivory. Nah, cuman belum launching, jadi tunggu. Karena kemarin stability di bulan ketiganya gagal, jadi terpaksa kita harus reformulasi ulang. Tapi ini keren banget loh kalau pakai Melagard. Dan Iya. ini dipegang, bayangkan warna atau tone yang kadangkala ini gitu dipakai untuk sekulit Dr. David yang putih dan dipakai cowok kan kadangkala suka kalau warna-warna yang beige kayak gini kan kayaknya nggak familiar Iya. untuk cowok ya Di Dr. awal David memang ya. kelihatan kayak putih sih, tapi 30 menit kemudian dia udah mulai blending dan hilang. Nah, Kita coba deh liatin seperti apa ngeblend di kulit kita ya. Oke, boleh ya Dr. David ya, Boleh. kita coba dulu nih. Ini kulit Dr. Tuti. Nah, nih yang Melagard ya yang kita punya itu langsung loh, nggak terlalu naikin tone kok, nggak jadi kayak putih gitu kan. Tuh langsung kelihatan jadi ngeblendnya. memang yang ini karena dia satu warna buat semua, ngambilnya ngidel gitu. Kenapa? Ya kalau cewek kan kalau cuma kurang putih tinggal pakai bedak satu tone up kan sudah selesai gitu. Tapi kan kalau cowok agak susah ya disuruh Iya, bedaan iya, gitu. iya. Dan yang kita ambil adalah seperti ini ya Sobat Nation dan efek protectionnya gitu. Ya. Jadi kegunaan menggunakan Makanya kita kayak 2 minggu berturut-turut ya. Minggu kemarin sama minggu lalu kita jalan-jalan ke Curug yang panas sepanjang jalan karena lewatnya sawah kan. Nggak mungkin pakai payung jalan-jalan ke Curug kan, malu sama ibu-ibu yang jalan kaki nggak pakai payung. Tapi kan nggak kosong gitu. Cuma bermodal Melagard sama yang tadi ini Nourishkin dia kan nggak Nourishkin. kosong gitu. Ya karena memang treknya banyak ibu-ibu jalan, jadi emak-emak jalan jangan pakai payung, masa kita orang muda jalan pakai payung kan malu ya. Tuh nggak kelihatan ya, nggak kelihatan banget kayak ada ya emang karena ini sunblock ya Dokter Iya, David sunblock ya, pasti jadi ada white cast. seperti ini percaya deh. Dan sekarang kita ada pertanyaan lagi kah? Ada. Boleh Ada silakan. banyak ini. Dari Kak Pipit Hayati, dok kalau cuman outdoor-nya sebatas pergi kerja 20 menit pakai motor, apakah sunscreen masih oke? 20 menit. Kalau di bawah jam 7 oke. Kalau di Jam bawah ya? jam 7 oke. Jam 7 Ya, pagi. sebelum jam 7 berangkatnya 20 menit sunscreen oke. Tapi setelah jam 7 20 menit sunscreen no, tanning pasti. Ngakalinnya
pakai apa helm full face yang ada kacamata hitamnya, yang ada screen hitamnya. Nah, kalinya itu juga bisa. Jadi kalau kamu sebelum jam 9, 20 menit motor pengennya pakai sunscreen biar nggak repot, boleh. Tapi pakai tutup kaca filter hitam. Itu masih oke. Tetap ya Sobat Renation, kita perlu juga tahu bahwa nggak bisa kita tumpahin semua tuh perlindungan pada kita penggunaan ya, penggunaan produk seperti pilihan sunscreen atau Terus pilihan kan tadi. cewek-cewek sekarang canggih-canggih kan. Jadi kalau mau motoran itu kan perlengkapannya itu kayak Mau Google perang Five. ya, Kayak Google sampai Five. pakai ini juga loh. Iya. Ya. Sampai nyelusup di motornya Oh, tuh pakai yang gini dari nih. ujung sampai ujung tidak ada celah. Kayak Google Five gue bilang juga. Dalamnya seret gitu. Jadi tidak ada kulit yang nampak sama sekali. Tapi ya emang itu perlindungan terbaik mama mau gitu. Iya. Jadi kalau nggak kepengen ada belang, nggak pengen apa, mau pakai mobil juga, kalau kamu pengen tanganmu nggak hitam, kan tanganmu di depan bagian detail, ya memang harus pakai penutup. Harus pakai Mau itu nggak juga mau. ya. Iya memang. Namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha. Daripada kita sudah tidak tahu apa-apa gitu ya, kita pasrah pada dunia. Mudah-mudahan tadi ini soalnya gini loh Dokter David, kenapa gitu ya, walaupun kita tahu bahwa pigment factor itu semuanya semua harus dimiliki oleh keinginan kita untuk kita bagaimana kulit kita tetap gitu ya dalam kondisi yang sehat, tapi terkadang kita lupa protection Ya. itu sangat penting ya. Cobain deh Dan juga anti-aging betul. serum ini ya. Pakai pagi malam, ya dalam hitungan beberapa hari kulitmu udah mulai kelihatan glowing. Dia akan mulai narik airnya, kandungan airnya akan meningkat, lebih plumpy. Kita bisa lihat pori-porinya tuh lebih kecil semuanya nanti. Itu waktu singkat kok. Biasanya 3 hari pakai tuh udah mulai Udah langsung kelihatan ya. Dan tentunya selalu kalau kita mau memulai sesuatu, perubahan dulu mindset kita, pola pikir kita. Yang kedua, persiapkan dulu ya. Ya. Persiapkan dalam kata itu investasi ya dok. Ya, terus malam kalau kamu punya masker yang boleh dipakai sampai tidur, boleh dipakai. Tapi kalau nggak punya, kita bikin satu merek lain di yang punya klinik-klinik, soalnya itu dijual di klinik-klinik. Namanya TGF Asa Bright. Oke. Jadi dia tuh punya kandungan sea butter, kalau dipakai memang agak cepel karena tujuannya mau memperangkap cairan di bawahnya. Jadi pakainya malam, nanti pagi bangunnya kulitnya enak banget, lembabnya cukup gitu. Oke. Tapi kalau kamu sudah punya masker peel off, ya kamu bisa pakai ini dulu, terus tutup dengan masker peel off, biar tidur sampai pagi, nanti pagi kulitnya enak. Oke. Boleh? Masih ada pertanyaan? Dari Kak Kartika 001, yang dok izin bertanya, kalau kita aktivitas di luar biar kulit terlindungi harus pakai apa ya dok? Pakai sunblock. Ya. Kalau aktivitas di luar, tadi ini Iya. pertanyaannya kan Kak Kalau- Pipit ya. Ya, kamu kalau Yang memang nanya kegiatannya sunscreen. banyak outdoor ya, mau nggak mau antioksidan dalam untuk sunblock internal itu mesti minum. Jadi kita ada namanya vitamin Astapro, itu kamu bisa pesan ke klinik, kamu bisa minum rutin sehari 1. Jadi nanti kalau pas keluar kamu pakai sunblock Melagar, tapi rutin setiap hari kamu minum Astapro sehari 1. Sehingga apa? Ketika kamu berjemur, kamu masih dapat manfaat vitamin D, tapi kulitmu nggak muncul spotted pigment. Oke, perbedaan pertanyaannya tipis-tipis Kak Pipit sama Ibu Kartika, karena Kak Pipit lebih dominan menanyakan mengenai sunscreen yang aktivitinya sebentar saja. Boleh nggak sih dok? Terus kalau Toleransi? outdoor activity jangan pakai Oke. resep biru ya, nggak cocok. Oke. Ya, jadi pakainya ini untuk ningkatin UV resistant. Jangan pakai resep biru, nggak cocok. Semua resep biru nggak cocok. Oke. Dan Kayaknya nggak ada resep biru yang ningkatin UV resistant. nggak ada ya dok ya? Arbutin turun, Kojic turun, Mhm. Tranex turun, HQ tambah parah turun, steroid turun. Apalagi kalau pakai Retinoin turun. Iya, retinoin. Retinoin turun, rada mending retinol. Kalau mau enzimatis, kalau enzimatis nggak nurunin UV resistant. Enzimatis itu bakuchiol, ya. Cuman bakuchiol itu agak kering sedikit. Lain-lainnya kayaknya hampir semua nurunin deh. Kalau resep biru ya, kayaknya nggak ada satupun resep biru yang naikin UV resistant. Nggak ada. Hampir semua nurunin.
Makanya Wakil Bokurata kalau pakai resep biru ya hidup indoor nggak bisa. Iya, iya. Yang tidak adalah ini dia ya Dokter Ya. David ya. Kalau kamu kegiatannya outdoor ya pakai yang ini. Teman-teman harus memilih produk skincare yang tepat untuk kalau kita berkegiatannya outdoor. Karena bukan saja outdoor sih Nanti Dokter David. kali-kali ya kalau di Bandung, kali-kali jalan ke Curug Cibarebey ya, Subang. Itu langganan saya kalau lagi healing main ke sono. Itu full sun, tapi aku nggak pigmented tuh. Ya, jadi untuk yang hobi outdoor, pengen kulit bagus tuh bisa, tapi kita harus benar-benar tahu mana krem-krem yang boleh dipakai dan mana yang enggak. Kamu outdoor, GA udah jelas nggak bisa, glycolic acid. AHA cuma boleh di sabun, tapi krim tuh nggak bisa. Peeling udah jelas nggak bisa. Laser udah jelas nggak bisa. Gitu. Jadi memang kalau kegiatannya outdoor, skincaremu mesti pinter. Kalau skincaremu pakai yang UV sensitif, waduh, rusak pasti. Oke. Boleh satu pertanyaan lagi kalau masih ada? Ada dari Kak Imas Nasito. Dok mau tanya penyebab hiperpigmentasi itu apa ya dok? Dari faktor makanan atau faktor genetik? Udah dijawab dari tadi. Jangan-jangan Kak Imas telat gabung nih, tapi Kak Imas Nanti Masito nih, dengerin rekamannya. Kak Imas Masito nih ini loh selalu menjadi sahabat Nation nih ya, dimana kita kalau lagi live tuh Kak Imas selalu berdampingan dengan kita. Boleh kita baik? Terima kasih Kakak Citra. Kita akan ada quiz time nih. Cuma sebelum quiz, boleh dong kita masih ada. Saya masih penasaran nih Dokter David ya. Apa saja jenis perawatan yang ada di Klinik Utama Lination, khususnya yang tadi Dokter David. Khususnya tuh kita tuh seneng nih outdoor ya kata Dokter David. Kalau kita berkegiatan yang seneng banget aktivitinya outdoor itu harus banget gitu kita paham gitu ya kira-kira faktor apa aja sih yang jangan sampai kita muncul gitu ya yang tidak kita inginkan. Kalau di sebagai dokter di Klinik Utama Lination dan juga sebagai owner Dokter David lebih senang menggunakan terapi apa atau treatment apa di sini dok? Kalau kamu kegiatannya outdoor, skincaremu pasti formulanya bakal gini nih. Nih, 3. Ini mist kan? Ya. Nih, pasti 3 ini. Low mist, sunblock, Melagard, sama anti-aging nourishing. Kenapa? Karena di dalam mist ini ada phytic acid. Oke, Phytic acid itu menetralkan radikal bebas after paparan UV. Jadi pas beres jalan lagi di warung ibu mau makan, ces, udah kamu istirahat makan aja. Nah itu mukamu nggak gosong. Ini mist ini selalu ada di tas ransel. Jadi nggak pernah ketinggalan. Karena kan kalau ke klinik nggak pernah jemur-jemur. Jadi aku nggak pernah bawa. Ini adanya di tas ransel. Jadi kalau pergi bawa tas merah pasti ini ada. Nah perawatan di klinik yang bisa dilakukan adalah glow skin, entah itu reverse aging atau rehydrating, itu 2 bisa, atau kolagen stimulator. Tapi kolagen stimulator nggak punya efek direct ke pigmen. Kolagen stimulator punya efek direct ke kolagen. Jadi kalau udah kendor, udah mulai problem-problem sagging gitu tuh, kolagen stimulator akan bantu. Yang spesifik ke pigmen adalah glow skin, reverse aging, itu spesifik ke pigmen ya. Dan nggak lupa suplemen minumnya, jadi perbaikan pigmen dari dalamnya, Astapro dan vitamin C 2 gram per hari itu wajib diminum. Wajib, sangat wajib ya dok ya? Wajib diminum, nggak bisa enggak. Saya aja vitamin C per hari itu kayaknya lebih dari 2 gram, karena di rumah nemu bahan baku vitamin C. Jadi saya beli bahan baku vitamin C, rasanya kayak es jeruk. Jadi setiap pagi sama malam tuh bikin setengah sendok, minum rutin, di luar tablet. Tablet 2.000 tambah itu jadi sekitar 3.000 sampai 4.000-an kira-kira. Nah seperti itu kadangkala yang nggak kita miliki sahabat Lination, bahwa Dokter David pun gitu yang seperti kita lihat ini ada perawatan yang memang harus kita betul-betul persiapkan, baik itu intake atau yang kita minum gitu sebagai suplemen gitu. Suplemen tuh kayaknya nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari ya zaman sekarang ya. Suplemenku aja sak lemari loh. Ini nih di tasnya tadi ngelihat ngelirik adalah ada yang selalu dibawa oleh beliau. Di tas aja masih ada suplemen enzim. Tuh suplemen enzim. Nanti kita bahas ya. Baik teman-teman, kita bahas mengenai bagaimana efek suplemen untuk
menjaga kesehatan kita Iya. dari luar dari dalam. Soalnya kayak kemarin, ingat nggak kemarin aku minta amlodipin? Mm-mm, Nah, 3 hari kan aku minum amlodipin. Soalnya Kenapa tuh? lupa nggak minum magnesium sudah lama. Oke, Karena lagi minum omega 3. oke. Jadi kan omega 3 tabletnya gede. Magnesium tabletnya gede. Mm-mm. Jadi aku omega 3 dulu deh, magnesiumnya nggak minum. Terus habis itu ke Curug makan ikan asin, ke Curug makan ikan asin. Terus pesen makan siang nasi goreng ikan asin. Terus habis itu jajan apa itu ke kelas Jakarta dibawain rujak, bukan, asinan buah. Garam kecut kan itu kan. Nah, banyak garam. Jadi pulang-pulang kok lungleng ya kepalaku ya, pagi-pagi nggak enak. Pasti periksa tensi naik 140. Hah, 140 tumben-tumben. Terus aku ingat, oh iya ya magnesium lupa nggak minum ya, udah beberapa lama nggak minum magnesium. Mm-mm. Jadi mulai lagi minum magnesium. Jadi aku 3 hari kayaknya minum amlodipin. Oke, oke. Habis itu tensi lagi ya, tensi ulang untuk Iya, kontrol lagi ya. setelah 3 hari kerasa enak, Mhm. tensi ulang sudah nggak tinggi. Terus Mhm. besoknya aku lepas amlodipin, aku tensi ulang nggak tinggi. Besok lusanya aku tensi ulang nggak tinggi, sudah kembali 120, udah nggak minum lagi. Iya, iya. Jadi badan itu bukan berpenyakit. Oke. Badan itu akan menunjukkan gejala bahwa kamu kurang nutrisi. Mm-mm. Nah, kalau hipertensi itu signalnya jelas, kamu kurang magnesium dan kalsium. Oke. Jadi nanti suplemenmu bakal magnesium 3 garam, kemudian kalsium, dan kemudian K2, D3K2. Oke. Nah, itu wajib itu. Oke. Jadi kalau kita bisa beresin dan stress management, Mhm. tidurnya berkualitas bagus, tensimu akan kembali normal. Mhm. 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 Gitu. Sahabat Indonesia harus bijak ya mendapatkan informasi karena Dokter David ini kan sebagai dokter dan juga terkontrol ya. Jadi Ya. boleh minum terus dihentikan dan beliau mengontrol ya Sahabat Indonesia. Tapi yang sudah terdiagnosa ya Dokter Ya. David ya. Terus kalau kamu memang punya hipertensi tinggi, tensimu cenderung ke atas tinggi, ayo ke sini injeksi vitamin C dan Mhm. lapor ke kita kalau Mhm. kamu magnesiumnya tensinya tinggi. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kita bisa tambahkan magnesium ke dalam vitamin C-nya agar mempercepat tensimu kembali ke normal. Oke. Ya, itu bisa, tapi kamu tetap harus minum magnesium, nggak bisa Oke. enggak. Oke, baik Dokter David, ini quiz time-nya kita. Hadiahnya itu kita sudah biasa, sudah tahu ya. Nanti untuk pertanyaan yang kiranya tepat ataupun nanti yang bisa menjawab kuisnya kita. Itu biasa kita akan reduksi ada voucher diskon ya dari nominal 100.000 nih Sahabat Relation. Kalau untuk treatment kita ada reduksi senilai 50.000 itu untuk 2 orang pemenang. Untuk salon, Untuk salon kita juga punya facial wash, Wolverine tape nanti ada 2 dan juga yang terakhir adalah ini dia free voucher untuk facial treatment di Klinik Utama Lination ya. Baik, sambil menunggu Dokter David boleh ya, kita memang di sesi terakhir sebetulnya untuk Dokter David. Kalau di Klinik Utama Lination, berapa lama sih Dokter David? Kadang-kala kan orang tuh pengennya seperti apa ya? Ini yang menyangkut kasus melasma. Apa saja treatmentnya? Lalu berapa lama kira-kira treatment? Yang paling tepat, yang kayaknya orang tuh tadi bukan cuma pengen ini ya, kalau bisa full set itu rata-rata 2-3 bulan selesai ya. 2-3 Kalau bisa bulan. full set, ya. Oke. Tapi seringkali itu nawar, jadi ngagok gitu. Mhm, Udah pakai reverse aging, mhm, tapi suplemen Astapronya 2 kali 1-nya nawar, Mhm, 1 kali mhm. 1 ya akan lebih lama gitu. Oke. Ini tuh kita benerin barang rusak, bukan maintain barang bagus. Kalau benerin barang rusak dikasih makanan kayak maintain barang bagus, ya membaik tapi lama gitu. Oke. Butuhnya 2, disuplai cuma 1, ya lama gitu. Oke. Oke. Makanya kalau barang rusak itu pasti suplemennya kan banyak semua. Makanya aku bilang berkali-kali, menjaga kesehatan itu jauh lebih murah dibandingkan memperbaiki kerusakan. Mm-mm, mm-mm. Jadi lebih Memperbaiki baik menjaga kerusakan. itu ya Dok ya daripada Iya. mengobatin. Jaga kan cuma tinggal jangan makan manis, banyak Mm-mm. makan lalap, banyak makan sayur, banyak Mm-mm. makan karbohidrat. Mhm, Makanan karbohidratnya jangan pilih makanan karbohidrat sederhana Mhm. gitu kan. Budget pengeluarannya kan sama aja. mhm, mhm, Jumlah yang Mhm. dipakai buat makan ya segitu-gitu aja gitu. mhm, mhm, Tapi kalau kandung rusak kan benerinnya tuh extra budget mhm. gitu. Makanya
lebih baik mencegah daripada memperbaikin, karena mencegah itu nggak ada biaya, karena buat hidupmu ya segitu juga, biayanya sama gitu. Oke. Dibandingkan memperbaikin, karena itu akan di luar budget kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Jadi sebetulnya harapan dok untuk kasus-kasus melasma ini harapannya memang bisa sembuh atau hanya bisa dikontrol dok? Oh, bisa sembuh. Bisa sembuh ya? Iya, cuman kan ini epigenetik ya. Mhm. Kulitmu rusak karena epigenetikmu memicu pigmen. Oke. Kalau kamu pengen kulitmu bagus, ya epigenetikmu harus mensupport pigmen. Oke. Oke. Jadi ningkatin UV resistance dari makanan, dari pola pikir, dari suplementasi yang bagus, itu harus muncul. Iya, Kalau iya. epigenetiknya merusak kulit, ya kulitnya ya rusak. Kalau epigenetiknya Mhm, menyehatkan mhm. kulit, ya kulitnya pasti bagus gitu doang. Oke, oke. Dokter David, makanya jangan kaget ya kalau datang ke klinik utama The Nation, pasti oleh Dokter David itu disarankan juga untuk tadi ya, kita harus ada meminum suplemen ya dok ya, Ya. karena itu kan penting banget ternyata ya penting Dokter David banget. ya. Dan juga stress management itu penting karena Hmm. apa? Ketika kamu gangguan tidur, kulitmu tuh cenderung berpigmen dan cenderung berkerut. Oke, Karena apa? Oke. Hormon yang menjaga regenerasi itu nggak terbentuk ketika kamu gangguan tidur. oke. Makanya ketika kamu gangguan tidur, ayo lekas cari pertolongan, lekas cari terapi yang sesuai. Nggak selalu gangguan tidur itu perlu obat tidur. Karena seringkali gangguan tidur itu cuma perlu dilepasin stresnya. Oke, betul, Nah, betul. Setelah itu kamu akan membaik sendiri fungsinya nanti. Nah, kita sekarang sudah mulai, kemarin kita beli alat EEG, Mhm, elektroencephalografi. mhm. Jadi kita bisa cek tuh, kamu kalau stres tinggi itu otakmu kayak gimana. Oke, Nah, deviasinya tinggi. Terus nanti setelah dapat sesi stress management, BCR tuh otakmu gimana? Tuh kelihatan tuh nanti dari grafik chartnya. Nanti kalau datanya kita udah rada banyak, nanti kita publish. Iya, dan jangan sampai kita tuh lupa ya dok ya bahwa insight ataupun kita tuh mengimprove diri kita lewat media sosial, lewat yang seperti saat ini gitu, kita diskusi interaktif itu menjadikan salah satu juga informasi yang berharga buat kita ya Betul. dok ya. Betul. Bukan cuma kita pergi ke kantor atau pergi kemana itu untuk mencari rezeki, tapi ini juga rezeki yang kita peroleh dari informasi-informasi yang benar. Dan ini adalah informasi yang benar siapa pemenangnya Dokter David Oke. hari ini. Seru-seru ya Dokter David ya, mudah-mudahan ini tentunya menjadikan bukan cuma sekedar mengejar ininya ya, tapi informasi yang diberikan oleh saat ini adalah Dokter David. Dan Dokter David boleh nggak di closing statement Dokter David di hari ini, karena untuk pigment factor ini itu menyangkut banyak sekali dok yang kiranya orang tuh pengen tahu gitu Ya. Dokter David. Kalau dari Dokter David bagaimana? Jangan terbawa iklan, ikutin kami, ikutin edukasi kami, dan pakai rekomendasi yang kita anjurkan, dan Iya. kemudian amatin perubahan kulitmu, ya. Mungkin kamu lagi trending apalah segala macamnya, tapi hampir semua yang trending itu banyak fake-nya. Jadi nggak segitu-gitunya, itu banyak sekali yang over marketing, ya. Nah, ingat, kulit itu adalah satu organ kita yang adaptasinya tidak gampang. Jadi kamu bisa merusak kulit dengan cara selalu ganti-ganti skincare, atau kamu bisa mempertahankan kulit dengan cara pakai yang itu aja dengan konsisten, ya. Dan kita di era zaman sekarang 2025 ini, kita bisa menjaga kesehatan kamu, kecantikan kamu hingga umur yang terakhir. Coba tengok kematian yang kita kemarin, yang Titi Puspa. Iya. Sampai detik terakhir mukanya masih cantik kan? 90-an lebih ya? 90-an. Mukanya masih cakep kan? Masih bagus kan? Iya. Karena apa? Karena di jelang usia yang terakhir dia mulai rajin mental management, ya. Makanya dari sekarang kalau kamu pengen awet, yuk mental management, karena itu epigenetik. Jadi kamu bisa jaga kesehatanmu, kebugaranmu, sampai kecantikanmu, sampai bertahan di detik-detik yang terakhir. Iya. Dengan teknologi saat ini, serusak apapun asal ada budgetnya bisa. Ada operasi plastik, ada teknik stem cell, ada stem peptide. Jadi stem cell hidup itu budgetnya lumayan, di atas 250, tapi kalau kamu udah punya budget 60 jutaan untuk merawat dirimu sendiri, kita bisa pakai stem peptide. Itu sudah oke, udah bagus ya.
untuk perawatan, pencegahan, dan maintain awet muda kesehatan itu sudah cakep. Sisanya yang kita bisa lakukan adalah rajin glow skin setiap 2 bulan sekali, jadi kulitmu kayak muda terus, plumpi, glowing, cakep, sehat sepanjang waktu. Ingat, cantik itu bukan didapat, tapi cantik itu dirawat. Kata bijak yang terakhir dari Dr. David nih ya, membuat kita harus lebih aware lagi sama kebutuhan daripada kita. Mudah-mudahan ini adalah informasi yang memang betul-betul kita mendapatkan di tempat yang betul-betul juga sama kita concern untuk memberikan suatu informasi yang menjadikan kita lebih positif lagi ya dalam menerima segala bentuk informasi yang bijak nih sahabat Lination. Dan juga informasi bijak kita itu selalu didukung dengan produk-produk. Sahabat Lination, datang dan kunjungi Klinik Utama Lination, Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung. Baik Dr. David, terima kasih Terima untuk kasih. informasi hari Sama-sama. ini dan sampai jumpa. Sampai jumpa.